Selamat pagi. Siang, Bapak. Selamat pagi. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Malaka, Dr. Simon Mahak. Dokter, bagus dokter itu perlu disebut juga. Tapi banyak dokter juga, kadang dokter tapi tidak mengerti kadang juga, Pak. Jadi memang sekolah itu kadang ada yang gelar, ada yang mengejar gelar, ada yang mengejar ilmu. Bagus kalau gelar sekalian ilmunya bagus. Tapi kalau yang biasa ngejar gelar, habis dapat gelar ilmunya hilang. Nah, itu tidak ada di Malaka, di tempat lain. Di Malaka tidak ada. Ketua DPRD Kabupaten Malaka dan seluruh anggota DPRD yang hadir, pimpinan OPD lingkup Kabupaten Malaka, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Data Wanita, para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, camat, para kepala desa, dan yang saya kasihi, saya banggakan, seluruh anak-anak siswa SMA SMK yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Kita bersyukur bahwa di dalam kondisi yang sulit di dunia ini hari ini, Malaka masih bisa bergerak maju. Saya tadi pagi masih membaca secara serius sikap dari Badan Pangan Dunia, menunjukkan bahwa situasi dunia hari ini masuk pada kondisi krisis pangan. Dunia, jadi kita kalau tidak kelola dengan benar, yang hidup pada tahun 1965, dunia sedang menuju ke arah itu. Karena itu kita akan bermasalah pangan secara luar biasa. Dan Malaka bersyukur bahwa potensi yang begitu besar dimiliki, bila dikerjakan dengan baik, maka tidak ada masalah di kabupaten ini. Yang kedua, kita juga ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Timur masih dianggap sebagai, dan memang data realitasnya seperti itu, pendidikan Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain. Kita membutuhkan effort, kerja keras untuk mengejar itu. Kalau kita hitung pribadi-pribadi, pasti banyak sekolah, pintar, tapi kalau kita ambil rata-rata, statistik normalnya masih banyak sekali kita masih bermasalah. Karena itu kita harapkan kerja-kerja kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu bisa mampu untuk melakukan terobosan agar produktivitas dari seluruh program-program kerja dapat dilakukan dengan baik, sehingga Malaka mampu keluar dari kondisi-kondisi sulit, khususnya sumbangan terhadap Nusa Tenggara Timur. Menjadi manusia cerdas itu dibangunnya sangat sulit.
Saya selalu bilang, kalau piara babi lebih gampang. Kasih masuk babi di kandang, kasih makan tiap hari, gemuk jual. Tapi kalau urus seorang anak itu sulit. Karena itu orang punya babi, urus babi 1000 pun tidak akan masuk surga. Orang urus 2 orang dia berhasil masuk surga. Karena babi tidak ada harga, kalau masuk surga tidak ada bawa babi di sana. Tapi kalau urus manusia, 2 orang saja dia mandiri, dia bisa sukses, orang itu punya harapan untuk masuk surga. Nah, itu kenapa itu sulitnya mengurus manusia. Dan kesulitan itu memang membutuhkan kerja-kerja seperti Bupati tadi sampaikan, kolaborasi dengan baik. Butuh di sana kesehatan ikut terlibat, butuh di sana pertanian terlibat, peternakan terlibat, perikanan terlibat. Tapi memang karena kita membangun SMA SMK itu dinas pendidikan jalan sendiri, tidak pernah kolaborasi dengan pertanian, kadis pertanian, kadis peternakan, kadis perikanan, bahkan kadis kesehatan. Nah, untuk kita bahas kadis kesehatan dulu. Tadi Pak Bupati bilang kolaborasi, jadi kita menjelaskan kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Saya kemarin lewat Pak Bupati sudah minta Ibu Ketua Penggerak PKK untuk setiap 3 bulan sekali kerjasama dengan Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun Kabupaten Malaka, untuk kita mengecek HB dari seluruh siswa khususnya SMP, SMA, SMK. HB-nya untuk kadar oksigen di dalam darah, hemoglobin itu, HB. Mengapa ini penting? Kenapa penting sekali? Penting karena kalau HB-nya itu 11, 10, bagaimana kita mentransfer knowledge kepada orang-orang yang HB-nya 9, 10, 11? Dan data yang saya peroleh dari 2 sekolah yang dibuat oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk masuk sekolah jam 5.30 pagi itu, yang jadi heboh satu dunia. Heboh betul, Kadisnya terkenal sekali. Saya bilang, kalau saya pikir mesti terkenal itu Kadis Pertanian gara-gara TJPS, tapi tiba-tiba muncul kamu ini terkenal satu dunia. Di Italia ditulis, Inggris ditulis, Amerika ditulis, di koran-koran besar, media-media besar tulis tentang NTT. Hebat sekali Kadis ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ke Kadis itu. Ada komentar yang sangat luar biasa. Terserah. Yang kita butuh dulu jam 5:30 ada di sekolah. Mengapa? Ini nanti berhubungan dengan kesehatan ini. Kami tes mereka HB-nya tuh 9, 10, 11. 9, 10, 11. Mayoritas. Pertanyaannya, mengapa ini dicek? Karena dia tidak makan pagi. Tidak breakfast. Tidak makan pagi. Kenapa tidak makan pagi? Bangun terlambat, sudah mepet, tidak sempat makan lagi, langsung cuci muka yang lain, ada yang mandi, langsung menuju sekolah, sampai sekolah langsung masuk kelas, dan mulailah kita proses belajar mengajar tatap muka. Sehingga anak itu tidak sempat makan pagi. HB-nya jadinya di bawah. Akhirnya sekarang kita latih untuk makan pagi. Kita mulai bikin makan pagi. Dan makan pagi itu walaupun makannya sederhana, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, konversi terhadap beras terhadap pangan lokal sebenarnya bukan berasnya, pemahamannya pada karbohidratnya. Jadi selama karbohidrat, beras, jagung, ubi, pisang, semua itu karbohidrat. Sorghum. Berbeda antara orang kaya dan orang miskin kalau makan begitu. Kalau orang kaya, kalau orang miskin kalau makan nasinya
gunungnya tinggi, kita tegur dia geser-geser dulu, ada apa? Nah itu, nasinya tinggi, proteinnya 1 ekor ikan saya taruh di sebelah. Sambil makan nasi putih, cium ikan, makan. Sambil makan lagi cium, sendok terakhir baru sekalian ikan. Nah, itu orang miskin. Tapi kalau orang kaya, proteinnya tinggi, karbohidratnya sedikit. Jadi kalau kita lihat di meja makan, kalau yang ambil nasi banyak orang itu, nah itu dia membesarkan perut. Jadi kalau perutnya besar, nah, bupati dengan wakil ketua DPR ini manusia tipikal makan karbohidrat juga. Itu karena hasilnya beda. Pak Bobi di belakang itu, ketua Kadin Profesi NTT, itu orang tipikal makan karbohidrat dulu. Karena outputnya beda. Output yang makan karbohidrat itu yang besar itu perutnya. Tapi kalau output yang makan protein banyak, yang besar Kepalanya. sel sarafnya. Sel saraf otaknya besar. Jadi itu kesehatan tadi itu penting itu. Jadi kalau umpama kita lihat orang dua-duanya besar, syukur alhamdulillah. Bahwa orang ini selain perut besar, otaknya juga besar. Berarti seimbang makannya. Berarti nasi 5 piring tambah dengan protein 5 piring. Nah itu cocok juga. 5. Jadi besar, baik atas dan bawah besar sama-sama. Kira-kira begitu. Nah karena itu memang kita menyiapkan, dan setelah kita kasih makan pagi, dites kembali, HB mereka sekarang di ada 14 dan 16. Menunjukkan bahwa kita menyiapkan anak kita yang baik. Karena itu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tadi ada, tolong taruh satu cara berpikir seperti ini. Tolong, sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas untuk membangun seorang manusia menjadi manusia berkualitas. Karena itu di dalam sekolah itu, ruang antara guru dan murid harus terjalin sebuah hubungan kekeluargaan yang baik. Hadir di sini Pak Bobi Dianto adalah ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga membuat sebuah sekolah yang sangat bagus, yang menurut saya kalau Pak Bupati Melaka, kita semua sekarang kami juga minta untuk kita berkolaborasi, sangat baik buat anak-anak di Melaka. Karena tidak mungkin kita start dari SMA SMK. Kita harus start dari PAUD, SD, SMP. Dan model yang dimiliki oleh sekolahnya Pak Bobi itu model yang sangat baik. Saya punya anak di rumah datang dari Rejua, Pulau Rejua, bukan di Sabu Rejua, Pigi lagi. Anak itu kalau kita panggil omong saja dia punya mata tunduk terus, tidak pernah lihat kita punya muka. Sekolah di SD negeri. Saya lihat ini tidak cocok ini. Satu saat saya diskusi dengan Pak Bobi, wah dia punya sekolah yang begini. Ya, saya lihat benar ini orang omong, tidak kita kirim ini orang sana dulu. Kalau tidak besoknya saya ketemu dia berbahaya dari saya. Karena dia nipu-nipu saya itu berarti. Jadi saya kirim anak ini ke sana. 6 bulan kemudian saya bicara dengan anak ini, dia tidak menjawab saya pakai bahasa Indonesia. Saya tanya, kamu pun sekolah gimana? Oh, I'm good, wonderful. Wah, mati hai. Saya tanya pakai bahasa Indonesia, dia jawab saya pakai bahasa Inggris. Dan suaranya lantang, menatap mata saya dan percaya diri luar biasa. Ini menunjukkan bahwa anak ini berada di sebuah komunitas yang dilatih untuk menjadi manusia unggul. Itulah sekolah kita adakan. Itulah sekolah pada hakikatnya. Bukan kita menitip anak di sana, lalu kita juga datang anak ini sampai kita transfer dia knowledge, lu mau pergi sudah, mau terserah lu terima boleh, tidak terima juga boleh. Karena memang tidak ada anak di dunia yang bodoh. Yang bodoh itu gurunya. Jadi kalau ada murid yang bodoh, jangan gurunya bilang, ini anak bodoh betul. Itu tanpa sadar kalau bilang saya ini bodoh betul, tidak mampu ajarin anak. Hati-hati. Seorang profesor pendidik dari Stanford University, Profesor Joe Boler bilang begini. Itu dia yang bilang, tidak ada
anak manusia yang bodoh di kolong langit ini. Yang ada adalah kemampuan guru untuk mentransfer knowledge sesuai dengan karakter anak itu. Itu yang salah. Banyak yang tidak tahu. Sehingga anak itu punya karakter berbeda. Dia memberikan atau mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan itu tidak cocok dengan kondisi kebatinan anak itu. Sehingga anak itu tidak tertarik untuk mempelajari apa yang diberikan kepada. Nah, karena itu saya ingin agar lagu tadi itu, Pak Kadis, para guru kepala sekolah semua, itu lagu restorasi saya hafal loh. Dimana saya nyanyi, saya ikut nyanyi. Bukan karena saya suka menyanyi, karena lagu itu memberikan peran, pesan-pesannya itu pesan filosofis secara luar biasa. Kalau dimaknai dan kerjakan dengan benar, kita akan menghasilkan anak-anak yang hebat-hebat, anak-anak berbahasa Inggris yang baik. Sekarang ini kita tidak perlu berbahasa Inggris untuk pergi ke mana. Cukup dari Melaka saja ada sambungan internet yang baik, bisa kerjasama dengan kami di SMA 6, SMA 1, atau dengan sekolahnya Pak Bobi. Kita bisa berbahasa Inggris yang baik. Online sistem pakai bahasa Inggris, yang di Australia bisa langsung menatap muka, mereka bisa berbahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, kelas bahasa Indonesia di sana, sambil di sini bisa berbahasa Inggris dengan mereka di sana. Jadi karena itu sebentar Pak Bobi, saya undang Pak Bobi di sini untuk hadir di sini dalam rangka kita juga kolaborasi dengan Pak Bupati untuk TK, SD, SMP. Kalau ini beres, dia masuk SMA mana saja aman. Kalau gurunya bodoh, dia bilang, kenapa itu guru bodoh sekali? Jadi ke depan kritikan itu datang dari murid. Karena muridnya pintar-pintar, fondasinya kuat. Membangun manusia itu seperti membangun bangunan juga. Kita mau bangun 10 lantai, maka fondasinya dipersiapkan 10 lantai. Tidak mungkin kita fondasinya siapkan 10 lantai, fondasi tahan 2 lantai. Tidak mungkin. Pasti dia rubuh. Nah, ini catatannya. Karena itu kalau kita bermimpi kualitas manusia Nusa Tenggara Timur 30 tahun akan datang, akan membawa Nusa Tenggara Timur terbang menatap masa depannya, maka dunia pendidikan seperti tadi Pak Bupati sampaikan harus dibangun dari fondasinya, dari TK-nya, SD, dan rubah bentuknya. Kita rubah, merestor dia, mengembalikan dia kepada hakikat membangun manusia, restorasi, mengembalikan, membenahi. Karena itu memang kita butuhkan sekali. Dan ini butuh juga cara berpikir guru-guru untuk mulai merestor dirimu sendiri. Tidak mungkin sistemnya berubah, kamu masih tidak berubah. Dunia makin berubah, kita harus berubah. Karena itu dunia kesehatan, bagaimana memeriksa HB ini dengan cara makan dan segala macam akan bergeser naik dengan sendiri. Kalau kita bisa mampu dengan baik. Karena nanti di generasi cucu kita, cucunya Pak Bupati, cucunya Pak Ketua DPR, mereka punya anak nanti, mereka tidak lagi tertarik untuk punya anak dengan cara seperti kita. Beda sudah. Dunia nanti beda, tidak lagi seperti kita. Kau pergi lamar orang punya anak, lalu kita mulai, lalu keluar datang ini barang bentuknya apa kita tidak tahu. Ke depan mereka sudah langsung merancang yang dia mau anak keluar ini, model kepalanya model seperti Ketua DPR Malaka itu, model begitu yang kita mau. Nah, maka itu mereka disiapkan dari sekarang. Karena itu saya bilang kepada anak-anakku yang nona-nona, gadis-gadis tadi yang menyanyi cantik-cantik itu, semua perempuan yang ada di ruangan ini yang belum kawin dan masih remaja, yang saya mau ngomong ini kepada mereka, bukan kepada laki, kepada perempuan. Nah, dengar baik-baik, ini pesan buat kalian, ini pesan buat kalian. Bahwa harga adik-adik semua anak-anakku, harga kalian itu mahal luar biasa, sangat mahal. Lalu orang tanya, emang laki-laki tidak mahal kan? Bukan berarti karena saya bicara ini karena ada di Melaka yang struktur sosialnya itu matrilineal, tidak. Memang laki-laki itu lebih murah dari perempuan. Cuma karena perempuan tidak tahu dia punya kelebihan, jadi kadang-kadang laki-laki tipu sendiri. Tapi hari ini dengan baik-baik,
perempuan lebih mahal dari laki-laki. Coba saya minta anak-anak gadis semua bicara. Perempuan lebih mahal dari laki-laki. Ulang. Perempuan lebih mahal dari laki-laki. Terima kasih. Sekarang saya kasih tunjuk mahalnya. Mahalnya di mana? Kenapa dia mahal? Kalau seorang laki-laki, ini penting, nanti kita larinya ke stunting ini, menuju ke stunting. Mengapa kita urus stunting luar biasa? Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR urus program, Pak Kadis, semua bekerja, Ibu Ketua PKK menggerakkan semua untuk stunting. Tapi kan mengurus ini kan mengurus di hilir. Timbang ukur kasih makan, ini kan dihilir. Hulunya ini yang nanti saya bicara ini. Masuk ke dalam situ. Seorang laki-laki kalau dia mau kawin dengan perempuan, laki-laki itu kalau dia tes sehat betul, sehat seperti ketua DPRD Malaka ini, sehat ini bagus, sehat, muka merah, semua peredaran darah lancar. Maka laki seperti ini, apalagi umurnya muda, dia punya jumlah sperma dalam satu dia keluar itu 20 juta sperma keluar. Ada 20 juta. Nah, omong begini semua orang ketahuan. Memang ini harus omong terang-terang begini supaya kalian tahu bagaimana supaya jangan stunting ke depan. Spermanya keluar 20 juta dan kepalanya besar-besar. Makan protein banyak. Makan protein, istirahat cukup, tidak isap rokok, tidak begadang sampai pagi, istirahat cukup, tidur cukup, makan protein cukup. Nah, dia punya spermanya, kepala besar-besar. Kalau keluar dorong jalan, gitu. Dengar, nanti saya bilang mahalnya perempuan. Walaupun kepalanya besar-besar, jumlahnya puluhan juta, maka mereka berjuang satu sama lain untuk masuk sampai duluan. Waktu sudah sampai satu masuk, yang lainnya itu semuanya stop, mereka hormat, silahkan Anda jalan, kami jaga di luar, kami istirahat. Namanya demokrasi sperma. Bukan seperti kita, satu sudah jadi, biar sudah masuk, tarik ke strum saja, tarik ke strum. Nah, sperma tidak. Sperma berjuang di luar, berjuang. Begitu satu masuk, semua istirahat. Kita memberikan hormat kepada yang satu yang sudah masuk itu, mendukung dia, mereka tidur semua untuk mendukung yang satu di dalam itu. Itu 20 juta kalau yang bagus. Kalau yang makan tidak betul, minum mabok tiap malam, isap rokok, tidur setengah mati susah tidur, kopi 5 gelas tiap hari, itulah keluar datang kepala kecil-kecil. Kepala kecil-kecil jalan pelan-pelan. Nah, ini beruang stunting yang model begini. Yang begini. Sekarang kita pindah yang perempuan. Kalau laki tadi kan puluhan juta, perempuan kenapa kalian mahal? Kalian ada berapa? Satu. Berapa? Satu. Satu saja. Satu saja. Tidak banyak. Habis satu ini baru kemungkinan satu lagi. Karena itu begini, kalian kalau ada yang bilang I love you, balasnya begini, love you, cek dulu kesehatanmu. Jangan-jangan kau datang bikin susah saya dari orang tua dorang. Satu, penyakit bawaannya apa? Ini zaman sudah berubah. Kerjasama nanti dengan Ibu Ketua PKK, sekalian Pak Bupati minta Kadis Kesehatan, bekerja sama dengan semua, dengan bersama dengan Kadis Pendidikan,
Ini kalau jalan dicek, maka termasuk cek kesehatan apa penyakit bawaan dari anak-anak ini. Di dunia maju, mereka sudah punya data medis. Setiap anak orang punya data kesehatannya. Data medisnya punya, nih anak punya penyakit bawaan, nih anak ada gangguan jiwa, anak ini kalau tekan tertetus dia akan linglung. Nah ini kita sudah punya. Jadi yang satu ini kita punya data medis. Kalau begitu I love you. Nah ini kesehatan bagus ini, peluang nih. Kita lapor ke bapak dan mama bapak. Ini yang datang, ini yang bagus ini. Karena itu tolong kepada anak-anakku, sekolah. Setelah sekolah, pilih laki yang benar. Laki yang kurang olahraga, kerjanya itu minum, menganggur terus, jangan. Karena begitu kamu pilih kasih yang satu itu, sudah satu kasih barang orang yang tidak berguna lagi. Sudah satu kasih kepada mereka yang punya kemampuan, ambil yang satu itu dengan baik. Karena kamu cuma satu. Tadi ada lagu, Ana Veto Mese. Itu lagu dulu, zaman dulu masih terjadi diskriminasi yang hebat. Perempuan tidak pernah sekolah. Jadi begitu anaknya masuk sekolah di SMP, dia bikin lagu. Satu-satunya anak saya yang masuk sekolah di situ, ya cuma saya punya, Veto Mese. Sangat diskriminatif. Hari ini perempuan sekolah di mana-mana, tidak ada masalah lagi. Kalau itu lagu nyanyi, hari ini orang bilang ya lagu bagus, tapi pesannya kami sudah lewat. Kami bisa buktikan hari ini kami sekolah semua, perempuan sekolah di mana-mana. Bahkan perempuan lebih banyak dari laki-laki yang sekolah. Hampir rata-rata di mana-mana begitu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena itu pesan saya, kesehatan seorang perempuan itu perlu dijaga untuk memberikan kepada dunia ini manusia yang akan datang daripadamu adalah manusia-manusia unggul. Hanya perempuanlah yang menentukan apakah dia akan manusia unggul atau tidak, bukan laki-laki. Hanya perempuanlah yang menentukan apakah nanti saya melahirkan ini manusia ini hebat atau tidak, perempuan yang putuskan, bukan laki-laki. Karena itu kalau mulai tahu ilmu ini, besok-besok laki-laki datang lihat-lihat bapak di muka. Engkau ini datang bikin susah saya saja. Lihat bapak saudara. Nah kayak kumur tete, itu boleh. Modelnya begini, bukan saya, modelnya begini. Bupati Malaka, ketua DPRD, ya lihat jalan begitu. Kalau jalan itu sudah kesetengah, sudah jauh-jauh. Kalau dia jalan 2 kilo, 2 meter saja dia. Bagaimana dia bisa bikin generasi unggul dengan napas ngos-ngosan begitu? Nah itu penting sekali. Pak Bupati, Pak Ketua DPR, tolong kepada seluruh kadis-kadis, khususnya kadis kesehatan, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita, tolong ini dibicarakan, jangan kurang. Saya ngomong begini kepada seluruh anak-anak mulai SMP, SMA, ini isi mereka. Karena kita mulai dari hulu ini melatih kesehatan reproduksi kepada seorang wanita. Kita latih itu penting sekali. Nah itu kesehatannya. Kita pasti habis kesehatan, pendidikan itu butuh ekonomi. Tidak mungkin kita ke sekolah orang cari gratis ya. Tidak, kita perlu bayar juga ke depan. Cari sekolah-sekolah yang bagus, bayar. Nah kebetulan Malaka ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tadi kami panen di Kobalima. Saya bilang kepada para petani, dan saya sendiri akan kerja. Selesai dari gubernur, saya mau kerja. Biasanya kalau berhenti jadi gubernur itu susah, jalan mana orang tidak hormat lagi. Ini kalau saya bilang tidak, kalau saya ini dihormati sepanjang hidup saya. Karena nanti saya mau tanam 2 juta modo mau, 2 juta pohon modo mau. Jangan tepuk tangan, dengar baik-baik supaya kerja itu juga. Jangan tepuk tangan. Pak Luki, 2 juta pohon itu berapa lama kita tanam? Bukan, tanam ini bukan. Tanam berapa lama? 1 tahun ada? 1 tahun. 2 juta pohon itu kalau 4 bulan panen, taruhlah kita anggap 1 tahun setelah itu panen,
Berapa ton? 2 juta pohon 1 tahun. 2 juta pohon ini dapat berapa ton? 1 juta ton. 1 juta ton berarti 1 miliar kilogram. Betul atau tidak? Anak SMA orang. Coba hitung cepat. 1 juta ton tambah 3 nol lagi. Tambah 1000 berarti tambah 3 nol lagi kan? Per kilonya kan 1000. Berarti 1 miliar kilogram. Harga kelor basah, daun basah berapa? 5.000 rupiah. 5.000 kali 1 miliar kilo berapa uang? 5 triliun rupiah. Bayangkan kekayaan Malaka itu. Berapa hektar untuk butuh 2 juta pohon? 350 hektar. Pak Bupati, ada tidak kita 350 hektar sih? Bukan ribu loh, 350. Lebih kan? Kalau bisa Pak Bupati sayang saya, kasih coba. Saya pinjam saja. 50 tahun saya kembali. Itu berarti 1 tahun orang Malaka dengan tanah 350 hektar, dia telah menghasilkan uang 5 triliun rupiah per tahun. Itu APBD Kabupaten Malaka tidak sampai. APBD Kabupaten Malaka berapa? 1 triliun ya? Tidak sampai, 800 miliar. Nah karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk jadi orang kaya. Kalau bapak ibu tidak kerja, tidak apa-apa. Bupati dokter dipanggil dokter hari ini. Sekolah dokter itu tidak main-main. Itu skopusnya pakai bahasa Inggris. Setengah mati kita. Tulis salah dicoret datang dari sana, kita setengah mati bapak. Jadi tidak gampang. Karena itu memang saya minta kepala sekolah tadi, saya sudah minta juga nanti kepada Menteri Keuangan, Pak Kadis, tolong membuat anggaran spesifik grant itu. Kita tolong bikin surat supaya saya minta jangan dikhususkan. Kita harus pakai umpamanya untuk studi tour. Jadi sekolah itu begitu dapat uang, mereka bisa rencanakan studi tour. Belajar tentang garam di mana, belajar tentang kelor di mana, belajar tentang rumput laut di mana, belajar tentang peternakan di mana. Semua mereka belajar. Kita sedang mengerjakan hal-hal ini yang membawa masa depan di NTT, tidak usah jauh-jauh di NTT. Daging terbaik, sapi terbaik kita punya. Range-nya 6.500 hektar. Seperti kita ada di New Zealand, ada di Australia, berdiri di situ. Tidak terasa ada di NTT. Kita bisa masuk di Belam Moringga dengan seluruh desain-desain yang bagus. Anak-anak bisa lihat di sana. Mereka bisa studi tour di sana. Ini catatan kita. Nah, kalau kita tidak lakukan seperti ini, tamatkan anak dari Malaka sini. Dia dari Malaka, tinggal di Malaka, kawin di Malaka, beranak di Malaka, anak tinggal lagi di Malaka, beranak di Malaka, terus semacam genaplah itu penderitaan luar biasa itu. Ini yang saya harapkan kita mulai Pak. Karena itu saya minta Pak Bupati nanti tolong dorong Pak Kadis Pendidikan dengan para kepala sekolah habis ini tolong rapatkan supaya sudah mulai berpikir untuk studi tour bisa dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya kita tahu bahwa Malaka ini sangat luar biasa. Dia punya perbatasan. Dan Bapak Presiden telah menandatangani sebuah persetujuan untuk membangun zona ekonomi eksklusif untuk economic zone di daerah perbatasan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Timor Leste, dan Perdana Menteri Timor Leste, mereka telah menandatanganinya. Jadi karena itu kita punya border nanti, kita punya perbatasan nanti, adalah perbatasan yang akan punya daya tarik ekonomi yang luar biasa. Kenapa ini penting? Ya penting karena walaupun Timor Leste itu negaranya underdeveloping country, maksudnya negara yang miskin, tapi mereka mempunyai kuota ekspor. Indonesia negara besar, tapi produknya banyak, sehingga kena kuota yang tidak bisa diisi semua. Nah karena itu, kita harus kerjasama, sehingga nanti kuota-kuota yang tidak terisi di Indonesia, kita bisa pakai Timor Leste untuk mereka mampu untuk ekspor karena mereka punya kuota ekspor. Nah, maka perbatasan itu menjadi sebuah perbatasan, perilaku ekonomi di perbatasan akan bertumbuh. Dan karena itu saya harapkan anak-anak dibawa ke perbatasan, latih mereka lihat daerah-daerah,
dan berbicara dengan Kusi, bicara dengan Motomasin, daerah-daerah itu untuk kita bicarakan bahwa ke depan akan begini. Nah, untuk itu undang orang-orang yang punya pengetahuan untuk ekspor, impor, untuk hadir di situ, karena nanti seluruh pintu Pulau Timur itu masuk dalam free trade zone. Kita akan desain seperti itu. Seluruh pintu di Pulau Timur menjadi free trade zone. Itu kebangkitan ekonomi Pulau Timur yang sangat besar, luar biasa. Nah, itu saya harapkan ibu-ibu guru, kepala sekolah, tolong jangan terpaku untuk di dalam kelas. Keluar dari kelas, bawa mereka dan undang orang-orang yang punya kemampuan menjelaskan tentang ekspor sesuatu produk yang hari ini dimiliki Indonesia tapi mereka kena kuota dan tidak bisa keluar, dan bagaimana kalau Timur Leste mempunyai kuota ekspor itu yang dikerjasamakan dengan Nusa Tenggara Timur agar kita menghasilkan produk yang sangat banyak dan luar biasa. Hitungan saya di border Motomasin sampai di Wini turun sampai di Moepoli itu di tahun 2035 transaksinya sudah mendekati 100 triliun per tahun. Hitungan saya sudah akan sebegitu besar. Saya pastikan itu. Nah, karena itu memang dunia pendidikan harus membawa anak-anak ke sana. Itu mimpi saya waktu saya bicara tahun 2002, saya bicara berulang-ulang bahwa perbatasan ini aja menjadi kekuatan luar biasa. Hari ini kita bersyukur bahwa Bapak Presiden telah menandatanganinya dan sudah sah untuk kita ke depan kita kerjakan itu dengan baik. Jadi karena itu Pulau Timur ini adalah pulau yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki pulau dimanapun berada di dunia ini. Satu negara kecil, penduduk terbatas, 2 negara di dalam. Itu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa urus dengan benar, ini pulau akan terbang meninggalkan semua pulau di Indonesia. Pulau yang sangat luar biasa. Tapi yang urus harus manusia-manusia yang punya visi, manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang kerja keras, agar ini bisa terbang. Kalau yang datangnya tadi seperti yang saya omong, jalan begini-begini, itu biar 800 tahun, kita tetap tidak maju-maju. Nah, itu saya harapkan mimpi-mimpi besar Pak Bupati dengan seluruh jajaran tim kerja, Pak Ketua DPR dengan seluruh teman-teman DPRD untuk mendesain pembangunan. Saya minta untuk tidak hanya boleh terpaku kepada APBD, karena APBD itu hanya sebagian persen kecil dari pembangunan total Malaka. Kita harus bangun visi besar kita. Kita mulai kolaborasi. Kita bangun bagaimana pendanaan dari luar yang tidak tergantung APBD, tapi kita bisa bertumbuh sendiri. Itu harus kita lakukan yang cepat. Investasi menjadi jawaban itu. Dan Malaka memiliki semua. Garam Malaka saya lihat Pak Bupati lapor 10.000 hektar. Waduh, itu bikin orang tamat dari manapun kerjaan luar biasa itu. Kalau itu garam itu jadi, selama pabriknya juga jadi di sini, itu tidak ada masalah. Sumber daya yang disiapkan akan hebat-hebat semua. Asal jangan seperti daerah lain, baru mulai kerja sudah ribut. Tanah ini problem lah, ini problem lah, itu tidak bisa. Orang itu di kabupaten lain, Malaka tidak ada kabupaten lain. Nah, karena itu saya minta kepada orang tua yang liurai amaf-amaf semua, tolong kalau ada yang masuk di situ bersama pemerintah, jaga, jangan rusak. Karena APBD tidak akan bisa menjawab masalah Malaka. Satu-satunya jawaban bagaimana Malaka bisa bertumbuh adalah investasi, dan Malaka memilikinya. Malaka memiliki. Kalau 10.000 hektar, saya dapat pastikan bahwa Malaka menjadi lumbung garam nasional. Saya pastikan itu. Kerjasama tim penggerak PKK, ketua tim penggerak provinsi untuk bantuan telur ayam gratis itu dari beberapa tempat, sehingga nanti dengan kerjasama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK supaya Bapak tolong bantu supaya tim penggerak PKK itu ada anggaran. Pak Ketua DPR ada di sini juga, tolong kasih anggaran supaya waktu membagi-bagi telur gratis ini dapat dilakukan oleh tim penggerak PKK, karena dalam pengalaman saya Ketua tim penggerak PKK mereka mempunyai kemampuan untuk mentransfer ini lebih baik daripada kadis-kadis. Mohon maaf, ini saya minta maaf kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi di dalam pengamatan saya untuk stunting ini mereka lebih mampu untuk transfer kepada anak-anak kita yang membutuhkan itu lebih baik. Karena itu Pak Bupati, tolong Pak Ketua DPR ada di sini, hibah anggaran untuk Dekranasda atau tim penggerak PKK, hibah di sana untuk mereka bisa pakai, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti ini mereka bisa
operasional bisa jalan. Nah karena itu saya harapkan ini menjadi perhatian. Dan terakhir, kota ini akan maju, Betun ini akan maju. Tapi saya lihat masih satu yang belum bisa dikerjakan, adalah sampahnya. Karena itu Pak Bupati, tolong para kepala sekolah, para guru, setiap saya lihat tadi, saya masuk tadi ada keranjang-keranjang sampah di depan kelas itu saya lihat. Tolong latih mereka setiap pagi untuk pilih, lepasin di depan kelas itu sampah organik dan sampah anorganik. Setiap pagi mereka wajib pilih, taruh di organik, taruh anorganik setiap hari. Mulai dari TK, mulai dari PAUD, SD sampai ke SMP SMA. Supaya kebiasaan itu ada. Kita latih mereka untuk mereka terbiasa untuk melihat sampah, buang pada tempatnya. Betun yang indah, Malaka yang indah ini, kalau sampahnya tidak termanage, biar begitu luar biasa, kita akan bermasalah sangat luar biasa. Sampah menjadi momok terbesar. Karena itu saya minta, tolong satu saat nanti kunjungan gubernur, kalau belum sempat turun, saya datang lagi satu saat. Program utama kita adalah kita mulai memungut sampah di jalan-jalan. Kita kasih tunjuk seluruh SMA, SMK, SMP, SD turun di jalan. Kita belajar pilih sampah. Karena orang yang membuang sampah dan dipilih oleh orang lain, martabat orang itu dibawa daripada orang yang pilih sampah dia. Setiap orang yang membuang sampah sembarang, martabat pengetahuannya dibawa daripada orang-orang yang memilih sampah. Nah itu jangan kita martabatnya beda. Orang pilih sampah, martabat lebih tinggi daripada ketua DPR atau bupati yang buang sampah sembarang. Karena jangan pernah memberikan ruang kepada orang lain untuk menghina kita dengan mengambil sampah kita. Jangan. Kita harus mengelola sampah kita dengan baik, sehingga ke depan martabat kita, budaya kita, terlihat kita budaya maju, karena sampah kita kelola dengan baik. Itu terakhir sudah, tidak terakhir yang lain. Terakhir dan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih.